Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertemuan kali ini kita masih berikan kesehatan oleh Allah. Insyaallah di pertemuan kali ini kita akan belajar bersama tentang konsep penyelenggaraan sistem pendidikan nasional. Bagaimana konsep penyelenggaraan sistem pendidikan nasional? Nah, mari kita mulai pembahasan pelajaran kita bersama pada pertemuan kali ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang akan kita bahas di pertemuan kali ini pertama adalah bagaimana proses penyelenggaraan sistem pendidikan nasional. Nah, di pembahasan kali ini apa saja yang akan dibahas di pendahuluan. Dia akan dibagi dua. Hari ini kita akan membahas tiga. Ya. Sisi pertama ada konsep dasar sistem pendidikan nasional. Di konsep dasar pendidikan nasional ini ada beberapa item yang akan kita bahas. Pertama ada item pendidikan sebagai sistem. Yang kedua ada bagaimana karakteristik kebijakan sistem pendidikan nasional. Yang ketiga ada realitas sistem pendidikan. Yang keempat ada standarisasi pendidikan di Indonesia itu bagaimana. Kemudian bagaimana implementasi, yang kelima ini implementasi kebijakan pendidikan di Indonesia. Yang keenam bagaimana keinginan sistem pendidikan di Indonesia. Dan yang ketujuh apa saja komponen standar nasional dari pendidikan. Baik, kita coba bahas satu persatu dari konsep dasar sistem pendidikan nasional ini. Nah, kenapa sih kemudian ada konsep sistem pendidikan nasional ini? Nah, kalau kita lihat bahwa definisi dari pendidikan itu sendiri merupakan sebuah kebutuhan pokok di dalam kehidupan manusia. Yang berpikir bagaimana menjalani kehidupan di dunia ini dalam rangka mempertahankan hidup dan berpenghidupan manusia yang mengemban tugas dari Sang Khalik untuk beribadah. Illa liya'budun. Ya, ini tulisan dari Cindy dan Dedi Yusuf. Nah, adapun definisi pendidikan supaya lebih mudah diingat, nah, ini ada di gambar konsep dasar tentang pendidikan, ya. Ini sumbernya dari Standar Pendidikan Nasional tahun 2003. Pertama, pengertian pendidikan itu sebagai usaha sadar dan terencana. Ini untuk apa? Untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran. Belum. Ini dia. Kemudian dari terwujudnya suasana belajar dan proses belajar ini, nah si peserta didik ini aktif mengembangkan potensi yang ada di dalam dirinya. Sehingga kemudian ciptalah pendidik yang memiliki kekuatan spiritual keagamaan, kemudian pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak yang mulia, serta dia memiliki keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Itu pengertian pendidikan menurut Standar Pendidikan Nasional tahun 2003. Nah, dari pengertian ini, kalau kita lihat, pada hakikatnya itu bahwa pendidikan nasional itu merupakan satu kekuatan atau satu power, ya. Bahkan Theodore Bremen itu mengatakan bahwa education is a power. Pendidikan itu merupakan suatu kekuatan. Artinya dengan pendidikan ini eh, seorang itu bisa menguasai dunia. Nah, seiring dengan itu bahkan Francis Bacon ini ia mengatakan bahwa knowledge is power. Pengetahuan itu adalah kekuatan. Kalau tadi education
is power menurut Theodore Bramel gitu ya. Kalau Francis Bacon mengatakan knowledge is power. Pengetahuan itu adalah kekuatan. Manusia sebagai makhluk yang diberikan kelebihan oleh Allah, nah dengan suatu apa namanya? Suatu bentuk akal pada diri manusia yang tidak dimiliki oleh makhluk Allah yang lainnya dalam kehidupannya. Nah, itu bahwa untuk mengolah pikirannya itu diperlukan suatu pola pendidikan melalui proses pembelajaran. Nah, di dalam sistem pendidikan juga memerlukan pilar yang menjadi penyangga sistem pendidikan nasional yang akan dilaksanakan. Agar apa? Agar pendidikan tersebut dapat berjalan dengan baik dalam mencapai tujuan pendidikan itu sendiri. Nah, sehingga eksistensi dari pilar yang menjadi penyangga ini, ya, dalam berbagai hal itu bisa dikatakan sangat penting perannya sebagai penopang agar menjadi satu kesatuan yang utuh, unity, ya. Dengan pilar ini, bangunan atau rumah itu kan berangkat dari fondasi yang dilengkapi dengan pilar. Agar apa? Agar atapnya itu bisa berdiri kukuh dan tidak mudah roboh. Sehingga tampak kemudian menjadi lengkap serta saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Nah, menyadari posisi pendidikan nasional, nah maka visi dari pendidikan sebagaimana yang tersurat di dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional itu menyatakan eh, posisinya itu, visinya itu terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat, yang kemudian dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas, sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Nah, atas dasar visi inilah kemudian diharapkan pendidikan nasional dapat dijadikan suatu faktor yang sangat strategis dalam membangun bangsa Indonesia di masa depan. Nah, berdasarkan paradigma ini, maka dapat kita simpulkan bahwa pilar pendidikan itu merupakan tiang atau penunjang dari suatu kegiatan usaha. Pengaruh, perlindungan, bantuan yang akan diberikan kepada anak didik yang bertujuan untuk pendewasaan si anak. Walaupun pendidikan ini memiliki posisi yang sangat strategis, pada kenyataannya kinerja pendidikan nasional ini masih jauh dari yang diharapkan. Bahkan hampir tiada henti-hentinya beberapa anggota masyarakat ini ada yang menghujat sistem pendidikan nasional kita. Nah, di antaranya berkenaan dengan peraturan perundang-undangannya, desain kurikulumnya, nah, itu ya, sistem evaluasi, anggaran pendidikan dan sebagainya. Seperti hari ini ada kurikulum merdeka itu ada pro kontra, ada yang setuju, ada yang tidak. Nah, dengan kurikulum-kurikulum yang di apa yang dicetuskan oleh pemerintah. Nah, terlepas dari persoalan yang ada itu di seputar praktek pendidikan nasional, bangsa Indonesia ini berkepentingan untuk menghadapi kompetensi global. Nah, untuk itu, maka sistem pendidikan nasional tetap menjadi tumpuan bangsa dan negara. Nah, karena itulah kemudian perlu diupayakan nih berbagai macam strategi menegakkan sistem pendidikan nasional itu menuju masa depan Indonesia yang cerah. Nah, karena pendidikan ini memiliki peran yang sangat strategis, gitu ya, karena pendidikan itu merupakan kunci kemajuan sebuah bangsa. Jacques Delors ia menyebutkan bahwa peran strategis pendidikan itu bahwa pendidikan merupakan alat yang tidak bisa dipisahkan dalam upaya untuk mewujudkan perdamaian sejati, kebebasan, dan keadilan sosial. Nah, pendidikan walaupun bukan merupakan sebuah obat ajaib atau magic formula yang merupakan pembuka pintu dunia untuk kehidupan yang ideal, ini menumbuhkan kehidupan yang lebih manusiawi dan dapat mengurangi kemiskinan, keterbelakangan, kebodohan, ketertindasan, dan perang.
Nah, itu pendidikan. Nah, setelah terjadi Perang Dunia ke-1 dan kedua, gitu ya, Perserikatan Bangsa-Bangsa itu eh, mencari formula bagaimana menghindarkan perang dunia ini bisa terjadi lagi dan memajukan dunia. Nah, menurut PBB bahwa pendidikan itu ilmu pengetahuan, kemudian kebudayaan juga dan komunikasi itu merupakan the weapon of peace. Weapon itu senjata eh, perdamaian. Nah, maka di abad 21 itu Jeremy Blaine dia mengatakan tiada senjata yang lebih baik dalam memajukan kehidupan dunia ini selain pendidikan. Nah, pada era globalisasi ini, keyakinan bahwa pendidikan ini memiliki peran yang sangat strategis dalam memajukan sebuah bangsa itu sudah menjadi iman, kepercayaan setiap bangsa. Nah, bahkan Sudijarto itu di tahun 2007 ia mencatat bahwa para founding father kita, para founding father bangsa Indonesia ini sudah menyadari peran strategis pendidikan dalam pembangunan bangsa. Buktinya di mana? Hal ini terbukti dengan dimasukkannya pendidikan ke pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, menurut Sudijarto ini masuknya pendidikan di dalam UUD 1945 ini karena para founding father ini menyadari ketika abad ke-17 Eropa masuk dunia modernisasi melalui gerakan Renaissance gitu ya. Sedangkan Indonesia sebaliknya masuk ke era kegelapan, yaitu penjajahan selama hampir 350 tahun. Nah, oleh karena itu para founding father, para pendiri bangsa ini ya, memfungsikan negara Indonesia itu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini ada di pembukaan Undang-Undang 1945. Cerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia. Nah, itu ada di pembukaan Undang-Undang Dasar. Nah, pendidikan yang dibayangkan oleh para founding father ini, oleh founding father eh, negara Indonesia ini, seperti contohnya Soekarno, kemudian ada siapa lagi? Syahrir, Agus Salim, kemudian Muhammad Nasir, itu jelas bukan pendidikan 3 atau 2 tahun saja. Nah, atau sekolah desa seperti yang terjadi pada zaman penjajahan Belanda ketika itu. Hah? Namun sebuah pendidikan yang berkualitas seperti sekolah untuk orang-orang Eropa yang diinginkan itu ya pada waktu itu yang biayanya 10 kali lipat dari penyelenggaraan sekolah di desa. Nah, sebagai upaya menjalankan pasal 31 ini ya maka pemerintah Indonesia dari masa ke masa terus melakukan pembangunan pendidikan melalui pembangunan apa? Sistem pendidikan nasional. Nah, sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Nah, di dalam perjalanannya, pembangunan sistem pendidikan nasional ini tidak akan pernah lepas dari warna sosial, kemudian politik, ekonomi, dan budaya yang melingkupinya. Nah, maka dari perspektif sistem pendidikan nasional tersebut, kita mengenal ada sistem pendidikan nasional versi Orde Lama, versi Orde Baru, dan versi Reformasi, gitu ya. Nah, itulah bagaimana perjalanan sistem pendidikan nasional, kemudian para founding father negara Indonesia ini menempatkan pendidikan sebagai hal yang sangat penting untuk pembangunan eh, bangsa dan negara Indonesia ini. Nah, kemudian ya, sudah tadi ya. Ya, kemudian bagaimana konsep dasarnya dari sistem pendidikan nasional ini? Ya, konsep dasarnya salah satu apa namanya pendekatan yang dapat digunakan
untuk menentukan kualitas proses pendidikan ini merupakan pendekatan sistem. Untuk menentukan kualitas proses pendidikan bisa menggunakan pendekatan sistem. Melalui pendekatan sistem ini kita akan dapat melihat berbagai aspek yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu proses itu. Kasta sistem ini sudah kita bahas ya di pertemuan sebelumnya. Nah, kita coba review lah. Kata sistem ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu sistema, yang berarti cara atau strategi. Bahkan dalam bahasa Inggris itu bisa juga dari kata sistem, yang berarti sistem, susunan, jaringan, cara. Nah, sistem juga diartikan sebagai suatu strategi, cara berpikir atau model berpikir. Ya. Ada beberapa tokoh yang menyatakan pengertian tentang sistem, banyak sekali. Nah, kita ambil contohnya salah satunya dari Omar Hamalik. Omar Hamalik yang menyatakan bahwa sistem itu seperangkat komponen atau unsur-unsur yang saling berinteraksi untuk suatu tujuan. Nah, sedangkan banyak ya, menurut pendapat-pendapat lain banyak sekali. Nah, ini menurut Umar Hamalik. Kalau menurut siapa, Made Pidarta, sistem ini diartikan sebagai suatu strategi, cara berpikir atau model berpikir. Nah, ini sistem. Nah, Nah, kalau kita simpulkan dari banyak pendapat gitu ya, maka sistem pendidikan ini adalah suatu himpunan atau gagasan atau prinsip-prinsip pendidikan yang saling bertautan dan tergabung sehingga menjadi satu keseluruhan. Nah, itu ya, itu. Nah, bagaimana standar pendidikan nasional yang saling terkait dalam dunia pendidikan? Di Indonesia itu standar pendidikan nasionalnya yang saling berkaitan tuh ya bisa kita lihat pada gambar di samping ini. Yang pertama ada peserta didik, kemudian peserta didik ini masuk dalam standar pendidikan nasional, ada standar isi, standar pendidik, dan tenaga didik, standar prasarana, standar proses pembelajaran, ada standar pembiayaan, kemudian standar pengelolaan, standar penilaian, bahkan standar kompetensi lulusan. Dan yang nanti akan berpengaruh pada dampaknya, itu dampaknya apa dari standar nasional pendidikan ini, gitu ya. Nah, menurut Mas Tuhu, gitu ya, yang disebutkan dalam bukunya yang berjudul Dinamika Pesantren, ada bukunya, dia menjelaskan bahwa sistem pendidikan itu merupakan totalitas interaksi dari seperangkat unsur-unsur pendidikan yang bekerja sama secara terpadu dan saling melengkapi satu sama lain menuju tercapainya tujuan pendidikan yang telah mencapai cita-cita bersama para pelakunya. Kerjasama antar pelaku ini didasari, dijiwai, digerakkan, digairahkan, dan diarahkan oleh nilai-nilai yang luhur yang dijunjung tinggi oleh mereka. Nah, itu ya. Banyak unsur-unsur dalam sistem pendidikan. Unsur-unsurnya ada unsur organik dan unsur anorganik. Unsur organik ini contohnya seperti dana, kemudian sarana, ya, alat-alat, kemudian ya eh, alat-alat pendidikan dan lain-lainnya. Di mana antar unsur-unsur yang ada ini tidak bisa terpisahkan, harus saling menyatu, gitu ya. Dengan demikian bahwa kita simpulkan bahwa sistem pendidikan adalah himpunan
gagasan atau prinsip-prinsip pendidikan yang saling bertautan dan tergabung sehingga menjadi satu keseluruhan. Nah, ini apa namanya? Sistem pendidikan. Ya. Nah, bahkan banyak teori yang mengatakan ada ciri-ciri apa namanya? Sistem. Banyak ya. Kemarin sudah kita bahas sistem. Nah, maka dengan adanya uraian ini tadi ya, dapat dari kesimpulan bahwa ciri-ciri sistem itu merupakan bagian-bagian yang tidak bisa dipisahkan dan saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Maka jika kita dapat memahami dan menerapkan ciri-ciri sistem ke dalam pendidikan dengan baik, akan menghasilkan sesuatu yang baik pula bagi pendidikan. Nah, banyak ciri-cirinya. Ciri-cirinya apa saja sistem itu? Wah, banyak sekali ya. Contohnya, kalau yang disampaikan oleh Geisel dan Kuba itu ciri-cirinya sistem sosial itu memiliki ciri-ciri. Pertama, ada unsur-unsur yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Yang kedua, berorientasi kepada tujuan yang telah ditetapkan. Dan yang ketiga, itu ada terdapat peraturan dan tata tertib berbagai kegiatan dan sebagainya. Ini dalam satu sistem ini ada komponen-komponennya. Di mana komponen-komponen itu dia punya tujuan masing-masing dan saling berkaitan antara satu dan yang lainnya. Nah, tujuan besarnya itu mencapai keberhasilan sistem yang dibangun. Nah, itu secara sederhana. Bagaimana kemudian pendidikan dipandang sebagai sebuah sistem? Kalau kita lihat apa namanya? Nah, bangsa Indonesia ini gitu ya, sebagai bangsa yang dalam posisinya ini masih dikatakan sebagai negara yang berkembang, itu sedang mencari bentuk tentang bagaimana cara dan upaya agar menjadi negara maju terutama di bidang pendidikan. Nah, sistem pendidikan di Indonesia itu mengacu pada sistem pendidikan nasional yang merupakan sistem pendidikan yang akan membawa kemajuan dan perkembangan bangsa dan menjawab tantangan zaman yang selalu berubah-ubah. Ini sebagaimana visi dan misi sistem pendidikan nasional yang tertuang di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Siskisnas. Nah, itu bunyinya seperti ini. Nah, ya, bunyinya terwujudnya sistem pendidikan sebagai peranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas, sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Itu apa namanya visi dari sistem pendidikan nasional kita. Nah, dari visi itu diturunkan ke misi. Misinya apa? Nah, misinya adalah mengupayakan bagaimana perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat. Nah, untuk mewujudkan misi tadi, manusia memberdayakan manusia ya, yang berkualitas, ya, yang mampu proaktif ini menjawab tantangan zaman ini itu dilakukan dengan mengupayakan perluasan dan pemerataan bagi seluruh rakyat untuk memperoleh pendidikan. Nah, di dalam bab 1 ini, dalam bab ini ya, 1 pasal 1 Undang-Undang Sinkrisnas nomor 20 tahun 2003 itu disebutkan bahwa sistem pendidikan nasional itu adalah seluruh komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Nah, berangkat dari bunyi pasal ini, maka dapat diketahui bahwa pendidikan adalah sistem yang merupakan suatu totalitas struktur yang terdiri dari komponen yang saling terkait dan secara bersamaan menuju kepada tercapainya tujuan yang ingin dicapai. Nah,
Adapun komponen-komponen di dalam pendidikan nasional itu banyak sekali. Apa aja komponennya dalam pendidikan nasional? Contohnya ada lingkungan, kemudian sarana, ya, sarana prasarana, sumber daya, dan masyarakat. Nah, komponen-komponen ini kemudian bekerja sama secara bersama-sama, saling terkait antara satu dengan yang lainnya dan mendukung dalam mencapai tujuan pendidikan. Nah, tujuan pendidikan nasional yang dirumuskan dalam Undang-Undang Sisdiknas adalah untuk mengembangkan potensi anak didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Nah, itulah tujuan pendidikan nasional yang dirumuskan. Nah, di samping komponen-komponen tadi, maka pendidikan juga meliputi aspek-aspek yang sistematik. Apa saja aspek sistematik itu? Di dalamnya ada apa namanya? Ada isi, kemudian ada apa lagi? Ada proses, ya. Kalau kita lihat. Kemudian juga ada tujuan. Ada isi, ada proses, ada tujuan. Nah, implementasi dari aspek penilaian pendidikan isi adalah input anak didik di sini. Di isi itu inputnya anak didiknya sebagai objek di dalam pendidikan, ya. Sedangkan proses ini atau transformasi itu merupakan mesin yang akan mencetak si anak. Nah, sesuai dengan apa yang diharapkan. Dan tujuan di sini itu merupakan hasil akhir atau output hasil akhir yang dicapai. Nah, maka perlu kita ketahui bersama bahwa proses atau transformasi dalam kerjanya ini ya dipengaruhi oleh berbagai faktor. Contohnya di sini ada eh, bisa fasilitas, kemudian waktu, lingkungan, sumber daya, pendidik, dan sebagainya. Di mana faktor ini itu sangat sangat menentukan output. Nah, oleh karena itu, sebuah sistem pendidikan itu perlu melakukan penyesuaian dengan lingkungannya. Karena lingkungan itu mengandung sejumlah kendala bagi bekerjanya sistem, misalnya keterbatasan sumber daya, gitu ya. Nah, untuk itu maka sistem pendidikan ini dituntut oleh lingkungan untuk mengolah sumber daya pendidikan secara efektif dan efisien. Maka dengan demikian jelaslah bahwa makna pendidikan itu sebagai suatu sistem adalah seluruh komponen yang ada dalam pendidikan. Contohnya seperti lingkungan, masyarakat, dan sumber daya dapat bekerja sama dalam mencapai tujuan pendidikan nasional. Yang dalam implementasinya dapat dilihat dari aspek-aspek sistem, yaitu ada input, ada proses, dan ada output. Atau ada isi, ada proses, dan tujuan. Dan hasil akhir dari output itu dapat memberikan umpan balik terhadap input dan proses, sehingga dapat diketahui hasil akhir dari tujuan pendidikan itu. Nah, itulah pendidikan sebagai suatu sistem. Kemudian selanjutnya ada karakteristik kebijakan sistem pendidikan nasional. Ada karakteristiknya dari sistem dari kebijakan sistem pendidikan nasional ini. Apa saja karakteristiknya? Pertama, sistem pendidikan nasional ini karakteristik yang pertama itu ia memiliki tujuan pendidikan. Nah, kebijakan pendidikan harus memiliki tujuan. Namun lebih khusus bahwa ia juga harus memiliki tujuan pendidikan yang jelas dan terarah untuk memberikan kontribusi pada pendidikan.
Yang kedua, karakteristiknya adalah memenuhi aspek legal formal. Artinya apa? Nah, kebijakan pendidikan itu tentunya akan diberlakukan. Maka perlu ada pemenuhan atas prasyarat yang harus dipenuhi. Agar apa? Agar kebijakan pendidikan itu diakui secara sah berlaku untuk sebuah wilayah. Maka kebijakan pendidikan itu harus memenuhi syarat konstitusional sesuai dengan hierarki konstitusi yang berlaku di sebuah wilayah. Hingga ia dapat dinyatakan sah dan resmi berlaku di wilayah tersebut. Sehingga nantinya dapat dimunculkan suatu kebijakan pendidikan yang legitimat, terlegitimasi, sah gitu ya, diakui. Yang ketiga, karakteristiknya adalah memiliki konsep operasional. Artinya apa ini? Dia kebijakan pendidikan itu sebagai sebuah panduan yang bersifat umum. Tentunya harus mempunyai manfaat operasional. Manfaatnya apa? Gitu ya. Nah, agar dapat diimplementasikan dan ini adalah sebuah keharusan untuk memperjelas pencapaian tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Apalagi kebutuhannya akan kebijakan pendidikan adalah fungsi pendukung pengambilan keputusan. Yang keempat, karakteristiknya itu dibuat oleh yang berwenang. Siapa yang membuat kebijakan pendidikan ini? Dibuat oleh para ahli di bidangnya yang memiliki kewenangan untuk itu. Nah, sehingga tak sampai menimbulkan kerusakan nantinya pada pendidikan dan lingkungan di luar pendidikan. Nah, para administrator pendidikan, pengelola lembaga pendidikan, dan para politisi yang berkaitan langsung dengan pendidikan adalah unsur minimal pembuat kebijakan pendidikan. Nah, yang kelima, karakteristik dari kebijakan sistem pendidikan nasional ini itu harus dapat dievaluasi. Artinya apa? Kebijakan pendidikan itu tentunya tak luput dari keadaan yang sesungguhnya untuk ditindaklanjuti. Jika baik, maka dipertahankan atau dikembangkan, sedangkan jika mengandung kesalahan, maka harus bisa diperbaiki. Sehingga kebijakan pendidikan memiliki karakter yang memungkinkan adanya evaluasi secara mudah dan efektif. Dan yang keenam, karakteristiknya adalah ia harus memiliki sistematika. Apa itu artinya sistematika? Sistematika itu eh, punya sistematika yang jelas, menyangkut seluruh aspek yang ingin diatur olehnya. Nah, sistematika itu pun dituntut memiliki efektivitas, efisiensi, dan sustainabilitas yang tinggi agar kebijakan pendidikan itu tidak bersifat pragmatis, diskriminatif, dan rapuh strukturnya akibat serangkaian faktor yang hilang atau saling berbenturan satu sama lain. Jadi harus memiliki sistematika yang jelas, urutan-urutan apa namanya, pengaplikasian yang jelas itu ya. Nah, hal ini harus diperhatikan. Kenapa? Dengan cermat ya, karena agar dalam pemberlakuannya kelak tidak menimbulkan kecacatan hukum secara internal. Kemudian secara eksternal pun kebijakan pendidikan itu harus bersepadu dengan kebijakan yang lainnya. Seperti kebijakan politik, kebijakan moneter, bahkan kebijakan pendidikan di atasnya atau di samping dan di bawahnya. Serta daya saing produk yang berbasis sumber daya lokal. Nah, itulah karakteristik kebijakan sistem pendidikan nasional. Jadi harus ada keenam komponen ini. Itu ya karakteristiknya. Baik, teman-teman. Kemudian selanjutnya kita akan bahas tentang bagaimana realitas sistem pendidikan nasional. Nah, realitas sistem pendidikan nasional, gitu ya. Kemarin kita sudah bahas sistem itu apa. Sistema itu seluruhan yang tersusun dari bahasa Yunani, gitu ya. Definisi sistem juga kita sudah bahas. Nah, selanjutnya bagaimana realitas sistem pendidikan nasional ini? Kalau kita lihat setiap bangsa itu punya dia
punya sistem pendidikan nasional. Pendidikan nasional masing-masing bangsa itu berdasarkan pada jiwa dan kepribadian kebudayaannya. Sistem pendidikan di Indonesia contohnya ya disusun berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia. Nah, dan berdasar kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. India dan Malaysia contoh ya, itu contoh bagi hadirnya pengaruh sistem pendidikan kolonial Inggris atas kelanjutan sistem pendidikan yang berlaku di kedua negara. Beberapa praktek pendidikan yang dilaksanakan Inggris ternyata diteruskan gitu. Dan bisa jadi karena dianggap masih relevan baik oleh India maupun Malaysia masih digunakan sampai saat ini. Nah, pengalaman yang sama juga bisa dipakai untuk menjelaskan akar sistem pendidikan yang berlaku di Indonesia. Nah, bedanya, meskipun pengaruh penjajahan Belanda di Indonesia telah berlangsung selama 3,5 abad, justru sistem pendidikan yang banyak digunakan adalah masa kependudukan Jepang. Contohnya bagaimana? Contohnya sebut saja sistem penjejangan pendidikan di Indonesia itu pasca kemerdekaan. Ketika akhir pendudukan Jepang, pola sistem penjenjangan yang berlaku di Indonesia itu 6-3-3-4. Artinya apa ini? Sampai sekarang masih diterapkan ya, menerapkan 6 tahun bagi siswa SD, kemudian 3 tahun bagi SMP, 3 tahun bagi SMA, dan 4 tahun sampai 6 tahun bagi perguruan tinggi. Nah, tentu saja dengan menyebut kolonial tersebut bukan menunjukkan totalitas, karena terlalu banyaknya perbedaan yang dikembangkan oleh negara bersangkutan setelah merdeka. Nah, pasca kemerdekaan ini, sistem pendidikan di Indonesia itu mengalami serangkaian transformasi dari sistem persekolahannya. Hal ini bisa kita lihat dengan adanya perubahan undang-undang tentang pendidikan, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah untuk seluruh Indonesia, juga Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang bagaimana sistem pendidikan nasional. Nah, melalui undang-undang ini, maka pendidikan nasional itu telah mempunyai dasar legalitasnya. Nah, namun demikian, pendidikan nasional itu sebagai suatu sistem bukanlah merupakan suatu hal yang baku. Suatu sistem itu merupakan suatu proses yang terus menerus mencari dan menyempurnakan bentuknya. Itu ya. Nah, meskipun demikian, maka pendidikan di Indonesia ini yang selama ini belum mampu menghasilkan lulusan yang dapat diandalkan dalam menciptakan lapangan kerja. Bahkan lulusan yang dihasilkan juga masih disangsikan kualitasnya. Ini menurut Pepin Spendi. Nah, ini ya. Menurut Pepin Spendi itu begitu. Katanya belum masih disangsikan kualitasnya, lulusan yang dihasilkan. Nah, gerakan reformasi di tahun 98 menuntut diadakannya reformasi bidang pendidikan. Apa yang dilakukan? Nah, Forum Rektor yang lahir 7 November 98 di Bandung juga mendeklarasikan perlunya reformasi budaya melalui reformasi pendidikan. Nah, tuntutan reformasi itu dipenuhi oleh DPR kemudian ya, bersama dengan pemerintah. Dengan disahkannya kemudian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional tanggal 11 Juni 2003. Di dalam Undang-Undang Sisdiknas ini tahun 2003 disebutkan bahwa pendidikan nasional itu fungsinya adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, nah, berakhlak mulia, kemudian sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Nah, itu fungsi dari pendidikan nasional yang ada di Indonesia. Itulah teman-teman realitas sistem pendidikan nasional yang ada di Indonesia kita ini. Nah,
Insya Allah pembahasan selanjutnya akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Tentang setelah realitas kita akan membahas tentang bagaimana standarisasi pendidikan di Indonesia, kemudian implementasi kebijakan pendidikan Indonesia, kinerja sistem pendidikan Indonesia, dan komponen standar nasional. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih. Kita tutup bersama dengan membaca hamdalah dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.